Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Kita akan belajar tema 3, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui organ pencernaan pada hewan dan manusia, serta mengetahui apakah iklan itu. Kita akan belajar tentang organ pencernaan dan juga iklan. Nah, perhatikan gambar iklan berikut. Iklan di atas itu menceritakan tentang makanan sehat yang tentunya sangat erat kaitannya dengan organ pencernaan. Nah, di iklan itu terdapat pesan yang disampaikan tentang konsumsi sayur dan buah setiap hari. Baik, kita akan bahas dulu tentang iklan. Apakah itu iklan? Iklan adalah suatu pesan tentang barang, jasa, atau kegiatan yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, atau mungkin pamflet, dan melalui media elektronik seperti televisi. Di dalam sebuah iklan terdapat kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang menjadi inti iklan tersebut. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Ciri-ciri kata kunci. 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. Frase adalah gabungan kata yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari kalimat. 2. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, perhatikan contoh berikut. Di iklan yang sudah kita bahas di depan, itu terdapat tulisan mau sehat, konsumsi sayur dan buah setiap hari. Nah, dari iklan tersebut kita dapat menemukan kata kunci, yaitu pokok bahasan yang disampaikan dalam iklan tersebut yang menjadi topik pembahasannya. Kata kunci pada contoh iklan di atas adalah sayur dan buah. Iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat mau mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Jadi sudah jelas ya teman-teman tentang kata kunci dalam sebuah iklan atau pokok bahasan dari iklan tersebut. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang organ pencernaan pada hewan yang erat kaitannya dengan apa yang akan dimakan atau dicerna oleh hewan. Organ pencernaan hewan dan fungsinya. 1. Ruminansia atau memamah biak adalah hewan yang biasanya memakan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, itu ada sapi. Kemudian berikutnya, di dalam hewan ruminansia itu terdapat bagian lambung. Akan kita bahas satu-satu, yaitu rumen atau perut besar. Makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Setelah itu, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Nah, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Bagian yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Makanan yang sudah dikunyah lagi tadi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri. Di situ juga terjadi proses penyaringan benda-benda asing. Kemudian makanan akan masuk ke dalam omasum atau perut kitab.
untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernakan atau juga dengan kontraksi otot lambung. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Jadi, di situ juga terdapat proses penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus. Kemudian yang kedua adalah serangga. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok atau tempat menyimpan sementara makanan. Lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dihancurkan. Lalu makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim dan masuk ke usus untuk diserap. Sebagai contoh adalah serangga ya teman-teman, atau belalang sebagai contohnya. Berikutnya ikan. Terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus sebagai tempat pembuangan. Untuk berikutnya, katak dan reptilia. Katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan. Kalau tadi yang di awal tempat pembuangan itu atau di mamalia, ruminansia juga itu adalah namanya anus. Kalau di katak dan reptilia namanya kloaka untuk tempat pembuangan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya burung. Serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka sebagai tempat pembuangan. Mamalia lainnya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sebagai contohnya adalah ini kambing ya teman-teman ya. Organ pencernaan pada manusia. Kita bahas sekarang pada manusia. Makanan dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Tentunya seperti yang di awal, maka makanan yang kita proses itu adalah harus makanan yang sehat dan juga tentunya makanan yang halal agar tubuh kita dapat memproses makanan-makanan yang baik sebagai sumber energi. Nah, untuk organ pencernaan pada manusia itu dapat mulut, kerongkongan, lambung, dan juga ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Kita bahas untuk proses pencernaan pada manusia. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Kemudian makanan didorong melalui kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan dicerna menjadi bentuk lebih sederhana dengan bantuan enzim. Makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya. Jadi, fungsi dari usus halus adalah menyerap sari-sari makanan. Hasil dari usus halus kemudian masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat sisanya yang merupakan sisa dari pencernaan tadi. Belajar sungguh-sungguh, harus semangat biar jadi smart. Baik teman-teman, cukup sekian apa yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.